Setelah sebulan kita menjalankan ibadah puasa, sistem pencernaan tubuh kita mengalami perubahan yang signifikan. Tubuh mulai terbiasa kosong pada siang hari. Ketika tiba-tiba kita makan dalam jumlah yang banyak setelah lebaran, maka risiko kemungkinan gangguan pencernaan akan meningkat hingga 30%. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, kali ini kita akan membahas makanan yang sebaiknya dihindari dulu atau dikurangi dulu setelah lebaran, dan makan apa saja yang baik untuk dikonsumsi setelah lebaran. Juga akan kita senggol tipis-tipis agar perut tetap nyaman setelah lebaran. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Selamat datang di channel Cemilan Edukasi. Ngemil ilmu bikin pinter. Lebaran identik dengan makanan yang melimpah, dari mulai opor ayam, rendang, ketupat, kue kering, dan berbagai hidangan lezat yang menggoda. Tetapi setelah sebulan penuh kita berpuasa, apakah perut kita siap menerima semua perubahan ini sekaligus? Dari sudut pandang sains, tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi dari kebiasaan perut kosong di siang hari, kemudian kembali dengan pola makanan normal seperti pada bulan-bulan biasanya. Secara psikologis, godaan makanan di depan mata memang sulit untuk ditolak, bak melenggak-lenggok di depan mata. Tetapi bijak dalam memilih makanan yang sehat bisa menyelamatkan kita dari berbagai masalah sistem pencernaan. Berikut makanan yang sebaiknya dihindari dulu atau dikurangi setelah lebaran. Yang pertama, makanan yang mengandung minyak. Sebagai contoh, gorengan, rengginang, kerupuk, dan makanan berminyak lainnya. Karena makanan ini mengandung lemak trans dan minyak jenuh yang tinggi, tentunya akan sulit untuk dicerna. Hal ini dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan, perut kembung, dan bau mulut atau sendawa yang baunya tak sedap. Yang kedua, makanan tinggi kadar gula. Sebagai contoh, kue kering, sirup, dodol, brownies, dan lainnya. Karena makanan ini mengandung gula berlebih yang bisa memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan rasa lemas, kantuk, dan risiko peningkatan berat badan. Yang ketiga, makanan bersantan yang berlebihan. Sebagai contoh, opor ayam, rendang, gulai, dan makanan bersantan lainnya. Karena makanan ini mengandung lemak jenuh yang tinggi yang bisa membebani kinerja hati dan lambung. Bukan hanya manusia, hati dan lambung pun jika bekerja dengan sangat keras bisa ngadat juga loh. Ya, karena kandungan lemak jenuh tinggi ini bisa memicu gangguan pencernaan serta meningkatkan kadar kolesterol yang kebablasan. Yang keempat, makanan pedas. Sebagai contoh, sambal yang terlalu pedas, makanan berbumbu cabai berlebih, seblak, dan lainnya. Karena makanan pedas level 2 hingga level 7 ini mengandung zat capsaicin, sehingga bisa menyebabkan iritasi lambung, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit MAH. Juga berisiko menimbulkan diare, nyeri perut, mual, dan gangguan pencernaan lainnya. Lalu kita harus makan apa dong jika semua serba dilarang? Tenang aja, jangan panik ya. Berikut makanan yang sangat direkomendasikan setelah lebaran. Yang pertama, makanan yang mengandung tinggi akan serat. Sebagai contoh, sayur hijau, oatmeal, dan kacang-kacangan. Karena makanan jenis ini mengandung karbohidrat kompleks atau dietary fiber yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah penyakit sembelit. Yang kedua, makanan yang mengandung protein rendah lemak seperti ikan, dada ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan telur. Karena makanan ini mengandung protein tinggi, asam amino, omega 3, vitamin, dan mineral, sehingga dapat membantu memperbaiki jaringan tubuh tanpa membebani pencernaan.
Yang ketiga, minuman yang menyehatkan. Sebagai contoh, air putih, teh hijau, jus buah tanpa gula, karena cairan tersebut mengandung katekin, karotenoid, quercetin, kaempferol, polifenol, berbagai mineral dan berbagai vitamin yang membantu menjaga hidrasi dan mempercepat proses detoksifikasi tubuh secara alami. Yang keempat, buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Sebagai contoh, jeruk, apel, nanas, dan buah-buahan lainnya. Karena buah-buahan ini mengandung antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menghalau berbagai penyakit sehingga badan kita akan tetap fit. Antioksidan adalah senyawa yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan stres oksidatif yang berkontribusi pada penuaan, peradangan, dan berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, serta penyakit jantung. Antioksidan bisa ditemukan secara alami dalam makanan seperti buah-buahan, sayuran, teh hijau, dan kacang-kacangan, atau dalam bentuk suplemen. Contoh antioksidan yang umum adalah vitamin C, vitamin E, beta-karotin, dan flavonoid. Sebagai bonus, admin juga tambahkan tips agar perut tetap nyaman setelah lebaran. Yang pertama, makan dalam porsi kecil tapi sering. Jadi dicicil, jangan sekali makan semua langsung dilahap. Yang kedua, hindari makanan terlalu cepat. Hindari makan terlalu cepat karena ini tidak baik dan akan berakibat tersendak. Dan kunyahlah makanan hingga lembut agar makanan tidak terlalu kasar ketika memasuki organ lambung. Yang ketiga, minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh karena sekitar 60% tubuh manusia terdiri dari air yang berperan dalam berbagai proses biologi. Yang keempat, hindari langsung tidur setelah makan besar untuk mencegah asam lambung naik. Kesimpulannya adalah, setelah lebaran, penting untuk memberi waktu bagi tubuh untuk kembali beradaptasi. Hindari makanan yang bisa membebani sistem pencernaan dan pilih makanan sehat yang membantu pemulihan tubuh. Bagikan artikel ini ke teman dan keluarga agar mereka juga bisa menjaga kesehatan setelah lebaran. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang makanan favoritmu di saat lebaran. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di topik dan pembahasan berikutnya.